Rek TV masih bersama acara Jejak Lain. Untuk hari ini kita cerita tentang perjalanan atau ekspedisi Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ya, yang melaksanakan saat itu adalah beliau. Ketemu lagi sama Mas Pras. Ya. Makasih Mas Pras. Ya. Untuk waktunya kali ini cerita tentang perjalanannya jenengan ekspedisi dari Bengawan Solo sampai Surabaya. Ya. Saya untuk Bengawan Solo itu 2 kali. Yang pertama waktu SMA. Ya. SMA sudah berangkat juga, ekspedisi juga. Ya. Tahun 81. Kurang lebih tahun 81. Itu saya pakai perahu karet. Perahu karet. Berdua atas nama klub saya Palapa. Iya. Bersama dengan teman-teman dari Menwa Ubaya. Menwa Ubaya. Ya, Menwa Ubaya itu kira-kira sekitar 6 orang. 2 Ini perahu. 2 perahu. Saya 1 perahu. Ya. 1 perahu isinya 2 orang. 2 orang. Yang mereka bertiga gitu. Oh, gitu. Ya. Jenengan SMA sendiri nih? Iya. Yang lainnya udah kuliah? Udah kuliah. Istimewa. Oke. Yang saat ini, ya. Yang mau diceritakan ini yang perjalanan yang menggunakan perahu karet atau perahu rakit? Pakai rakit. Ya. Perahu rakit? Iya. Ya. Sebelumnya, Bola Rek TV, kalau mengikuti tayangan Jejak Lain, Mas Pras ini ya selalu ada. Ya. Beliau salah satu ya orang yang saya hormati. Ya. Karena apa? Kegiatannya di alam ini benar-benar luar biasa. Mulai dari gunung, sungai, dan ini tidak main-main semuanya. Ya, gunungnya juga Gunung Semeru, sungainya juga Brantas, Bengawan Solo. Jadi kejadian-kejadian yang beliau lakukan ini waktu zaman SMA, kurang lebih tahun 82-an semua ya Mas. 81, 82. Ya. Padahal kalau dulu zaman saya SMA, paling banyak itu yang dilakukan anak SMA saat itu, paling nakalnya, ini kita bicara tingkat kenakalan ya, paling tawuran. Nah, beliau ini tidak pernah berpikiran ke arah situ, kalau memang berani, tatak, ketemu dengan alam. Yang notabene alam itu tidak bisa dilawan, gitu ya Mas ya? Iya, betul. Alam tidak boleh ditantang, harus ditemani. Ya. Oke Mas, balik lagi ke tema hari ini, perjalanan jenengan ekspedisi Sungai Bengawan Solo. Iya, itu pakai rakit. Tahun sekitar 85 lah. 85. Yang pakai rakit ini tahun 85? 86 itu pakai rakit saya. 86 rakit. Jadi setelah tahun 82 jenengan dari Brantas itu ya. Iya. Terus habis itu berapa tahun kemudian nostalgia, reuni, pingin bikin lagi. Ya, tapi saya dengan teman-teman LSKB ya. Lembaga Studi Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum, waktu itu masih kantornya di Embong Kenongo. Embong Kenongo. Ya. Berarti satu rakit isinya berapa orang, Mas? Tetap 3 orang atau? Ada teman dari Udayana, ada Mas Partono. Iya. Sekarang jadi DPD. Terus ada lagi Mas Samba, itu jadi pengacara. Terus Mas Budi pengacara sama Mariono sama saya, 5 orang. Satu rakit isinya 5 orang? 5 orang. Kalau yang kemarin Brantas itu 3 orang, sekarang 5 orang. Ukuran sama Mas rakitnya? Ukuran lebih panjang untuk rakitnya, sekitar 4 meteran. Panjangnya 4 meter? Kali 2 meter, sekitar gitu. Itu saya model ada pemecah arusnya waktu itu. Ada pemecah arus ya? Iya. Iya. Pemecah arus? Iya. Rakit ada pemecah arus? Iya. Itu bikinan sendiri? Bikinan sendiri. Waktu itu kita berangkat sama-sama ke Solo. Kita berangkat. Startnya itu Solo? Startnya Solo, Taman Curug. Taman Curug? Taman Curug Solo. Iya. Finishnya? Finishnya Ujung Pangkah. Ujung Pangkah. Ujung Pangkah itu Gresik? Gresik, iya. Berarti ketemu apa ini? Pantai atau? Sebelum pantai. Sebelum pantai sudah finish? Itu kurang lebih tahun 86? 86. Waktu penyusuran, waktu ekspedisi berapa lama Mas? Sekitar 6 hari. 6 hari? 6 hari. Sama, pagi, siang, sore, malam, jalan terus? Iya. Kita jalan, kadang-kadang ada yang perlu, ada yang tertarik, ayo coba minggir, kita cari. Kan banyak, jadi dari Udayana mungkin dia mempelajari masalah, kan kita dari Bantuan Hukum,
Ada yang ngurusi masalah pertanahan, kira-kira masalah apa. Oh, gitu. Ada waktu itu Berarti tujuannya macam-macam ini ya, Mas? macam-macam. Iya. Ya. Oke, ya. Kalau saya mikirnya waktu itu Bengawan Solo ya asik gitu kayak pariwisata. Start awalnya gitu ya? Saya pribadi, ya. Tujuan awalnya cuma ini bagus untuk pariwisata, cuma itu aja? Pariwisata. Karena saya kan pernah ke Bengawan Solo tahun 81 itu. Yang awal itu 81 itu. Dari tahun 81 dan 86 itu ada perubahan kontur ya? Kontur sungainya ada nggak, Mas? Ada. Ada ya? Nanti bisa dijelaskan ya? Iya. Jadi dalam arti tidak istilahnya keindahannya bagus yang 81. Indahnya sungai, alaminya masih bagus 81. Tahun 81. Iya. 5 tahun berikutnya 86. Ya, sudah berkurang, tapi masih bagus. Ya, seandainya Bengawan Solo itu katakanlah dipelihara dengan baik, start dari Solo ini ya, dari Curug Solo ini ya, itu akan bagus sekali kalau untuk narik wisatawan untuk wisata. Oh, bisa jadi apa ya? Destinasi tersendiri, tujuan tersendiri untuk wisata. Ya, paling nggak itu bisa jadi devisa buat daerah, gitu ya, Mas? Iya, betul. Ya mungkin bisa jadi perhitungan tersendiri buat mungkin di sini nanti ada yang melihat dari pihak pengelola pemerintah daerah. Apa yang disampaikan Mas Pras bahwa kontur Sungai Bengawan Solo meskipun ya tiap tahun itu berubah karena pengalaman dari Mas Pras tahun 81 dan tahun 86 ya. Ini ada perubahan tapi tetap bagus ya, Mas? Tetap bagus. Jadi masih ada sisi eksotis. Iya, betul. Ya, sisi eksotis ini tiap daerah pasti berbeda ya, Mas ya? Beda. Yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Iya. Ya. Jadi Bola Rek TV, ya. Ini nanti kita diskusi bukan diskusi, ya. Nah, wong Jawa ngomong jagongan sama Mas Pras, berbagi cerita pengalaman beliau menyusuri Sungai Bengawan Solo, ya, menggunakan rakit. Ya. Yang dimana ukuran dimensi rakit itu sendiri ukuran 4 meter kurang lebih 2 meter, ya. kali 2 meter. Ya. Dimana saat itu rakit sudah dilengkapi dengan pemecah ombak ya, Mas ya. Ya. Yang saya tuh nggak mudeng, nggak paham. Ya. Perhitungannya gimana ya, Mas? Ya. Kok bisa jadi pemecah ombak? Kalau pemecah ombak kan berarti ada rumus. Karena waktu itu kalau kita bikin kotak itu kalau nentang arus pastinya dia nggak akan secepat kalau ada pemecah ombaknya. Ya. Posisi lincip untuk yang depannya. Oh, posisi depannya lincip untuk mecah ombak. Iya. Jadi arus sungai itu lebih mudah. Dan memang itu fungsinya bermanfaat sekali ya, Mas, dengan bermanfaat, ya. Model rakit seperti itu ya. Jadi lincip depan ya. Iya. Iya. Jadi benar-benar luar biasa ya. Saat itu Mas Pras bersama tim membuat rakit ya yang dilengkapi dengan pemecah ombak. Lancip di depan. Ya. Itu bikinnya di mana, Mas Pras? Di Taman Curug. Berarti juga sama dengan cerita Brantas ya? Saya di lokasi Taman Curug. Ya. Ya. Di lokasi baru dibikin? Kita bikin. Ya. Dengan konsep tidak ada paku-memaku? Tidak ada. Kita pakai tali temali semua. Tali temali semua? Iya. Ya. Dan diisi oleh 5 orang? 5 orang. Kalau yang di Brantas 3 orang? Dari Udayana ada. Ya. Dari UNER ada, dari UNMER ada. Oke. Ya. Oke, Bola Rek TV. Ya. Yang tadi disampaikan Mas Pras. Kali ini perjalanannya adalah menyusuri Sungai Bengawan Solo, start dari Curug Solo. Ya. Curug Bengawan Solo yang posisi di Solo. Finish di Ujung Pangkah, Gresik. Ya. Oke, Bolo. Kita ikuti lagi ya setelah iklan lewat dulu. Oke, Jos. Bola Rek TV masih di Jak Lain ya untuk cerita hari ini ekspedisi Bengawan Solo yang dilakukan oleh Mas Pras yang di ekspedisi sebelumnya
beliau pernah bercerita tentang pengalaman beliau bersama temannya tadi, Mas Joko ya, Ya. di cerita ekspedisi Brantas. Nah sekarang beliau bercerita tentang pengalaman beliau menyusuri Sungai Bengawan Solo, Ya. yang dimulai start di Juruk Solo, Taman Juruk Solo. Taman Juruk Solo yang lokasinya di Solo, ya hingga finish di Ujung Pangkah, Gresik. Ya. Oke Mas Pras, kita lebih dalam ya. Iya. Jadi, oke, raket udah dibikin, Ya. ya, langsung masuk ke Sungai Berantas di, Sungai sorry, Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo ya, Sungai Ya. Bengawan Solo di Taman Juruk. Taman Juruk, Iya. ya, itu posisi waktunya pagi, siang, sore atau malam? Perjalanannya Dicemplung noi, pagi sekitar jam 10 pagi. jam 10 pagi, Iya. ya, 10 pagi, Mas Pras dan tim, ya, Iya. mulai berangkat Iya. menyusuri, Iya. oke, del teko Solo, Iya. nah. Iya. Pengalaman Mas Pras, ya, ini dari Solo yang Mas Pras lihat, ya, atau teman-temannya Mas Pras yang berlima Iya. itu, ya, mungkin ada pengalaman lain, ya, selain daripada yang Mas Pras tahun 81, Iya. yang sudah pernah waktu pakai Iya. perahu karet ya, oke. Pengalaman apa Mas, tahun 86 ini, saat, ya, nyemplung, jalan. Kita penyusuran Bengawan Solo selalu mengambil saat banjir, saat air pasang. Saat sungai pasang, Iya. ya. Iya. Kelebihannya apa Mas, kalau kenapa itu? Kalau air pasang untuk apa? Arusnya kan lebih bagus, jadi lebih mengasihkan. Lebih seru, Iya, lebih seru. Iya. ya. Kenceng kan berarti Iya. Mas? Iya. Debit air naik, Iya. arus juga kenceng lah. Iya. Oke, berarti secara otomatis yang diharapkan Mas Pras, laju perahu ini akan lebih cepat. Iya. Mm-mm. Ya. Iya. Oke, selama perjalanan dari start Solo, ya, ini rutenya yang terlewati mana aja Mas daerahnya? Kita melewati Sragen, ya, Bengawan Solo, Solo, Sragen, ya, Sragen, akhirnya sampai ke Ngawi, Ngawi, betul, Ngawi, Bojonegoro, Bojonegoro, ya, ya, Ngawi, Bojonegoro, ya, Babat, Iya. Babat, ya, oke. terus akhirnya ke Sembayat, Sembayat, Ujung Pangkal. Ujung Pangkal. Ya, Kurang lebih waktunya selama 6 hari. 6 Kita hari. 6 hari, ya. Oke, kita cerita dari start Solo, Sragen. Ya. Kondisi sungai gimana Mas? Mungkin arusnya, kedalaman atau gimana? Mungkin bisa Untuk diceritain. kedalaman pastinya dalam lah. Pastinya dalam. Untuk kedalaman Bengawan Solo sudah tidak diragukan kedalamannya. Arusnya juga besar. Jadi waktu itu kita lewat Kedung Srengenge. Kedung Srengenge. Ya, Itu jadi antara Solo, Sragen itu ketemu Kedung Srengenge ada atau Kedung Srengenge, daerah Sragen itu. daerah Sragen ada Kedung Srengenge? Iya. Keistimewaan Kedung Srengenge apa ini Mas daerahnya? Itu kalau menurut cerita Joko Tingkir itu kan Ah, bajulnya kan di situ. buayanya Ya. Joko Tingkir peristiwa Ya. dulu. Ya, tempatnya istilahnya berkumpulnya Buaya. itu kan di Kedung Kedung Srengenge. Srengenge itu. Cuma kita melihat bahwa di situ asiknya ada kedung pusaran air. Oh, Ya. pusaran air. Ya, Itu jelas Mas. jelas, jelas. Waktu itu masuknya jam berapa? Kurang lebih pagi, siang, sore, malam? Siang. sekitar. Siang. Ya. Berarti dengan mata sendiri bisa nyata ya Mas? Oh, bisa. Kelihatan muter. Oh, gitu. bisa kita merasakan, kita mencoba juga. Perahu rakit itu kita masukkan ke situ, kita rasakan. Jadi ketarik betul. Di Kedung Srengenge ini. Iya. Iya. Oh gitu. Jadi pusarannya emang kuat banget ya Mas? Kuat. Bener. Itu antara Solo sampai Sragen. Iya. Lokasi dari Kedung Iya. Srengenge. Jadi malam kita jalan, dung, apa? Oh, pencurian kayu jati. Oh, berarti sini ada pencurian kayu jati banyak. Itu di daerah mana Mas? Daerah antara Solo Sragen. Solo Sragen. Iya. Saat itu. Iya. Jadi Mas Pras itu istilahnya bisa jadi ngeliat sendiri yang namanya pencurian kayu jati Iya. di malam hari ya? Iya, jadi banyak kayu jati yang istilahnya Kintirno. dikintirno lewat Bengawan Solo, nanti ada yang nampani, Ada yang nerima. ada yang nerima. Oh gitu. Iya. Jadi proses pencurian Penjuru.
istilahnya digraji, del. Iya, dimasukkan sungai, itu dinaiki kayu jatinya. Dan itu malam hari. Malam hari. Berarti nyun sewu bisa jadi iring-iringan. Iya. Opo, numpak kayu jati. Misalnya yang dicuri 20 kayu jati juga 20 ada orangnya semua itu, Mas? Enggak, tapi waktu itu cuma satu gitu. Enggak langsung bersamaan orang banyak. Oh gitu. Pencurian kayu jati, Bolo. Ya, jadi perjalanannya Mas Pras, ya, ini dibarengi secara nggak sengaja Mas Pras bisa tahu pencurian kayu jati zaman segitu yang dilakukan oleh oknum. Ya. Ya, melalui proses baratnya kayu jatinya ini dipotong, kemudian dilempar ke sungai dan dinaiki. Iya. Di mana nanti di suatu tujuan tertentu, Ya. ini akan ketemu orang lagi yang nerima. Iya. Ya, istilahnya tengkulaknya ya. Nanti ya pengen dikumpulkan lah Iya. mungkin ya. di mana tiap gelondongan kayu jati ini satu orang, Mas, yang Satu mengemudikan. orang. Iya. Dikemudikan oleh satu orang. Iya. Tahun 86 itu Bola TV. Jadi luar biasa ini ya, pengalamannya Mas Pras. Lanjut, Mas Pras. Iya. Ya. Terus habis gitu kita sempat mampir di daerah Ngawi, tempatnya Trinil. Trinil. Iya, Daerah jadi ada museum Balung Buto. namanya Museum Balung Buto Iya, di daerah iya. Trinil, Iya. Ngawi. Ini Ngawi. nggak jauh dari Bengawan Solo atau gimana? Ya samping Bengawan Solo. Oh, samping Bengawan Solo. Iya, kalau kita minggir ya tempat Ketemu. itu ada ketemu. Ya, Itu di daerah Ngawi. daerah Ngawi. Daerah Keistimewaannya Seragen, apa, Mas? Dari kontur sungainya mungkin arusnya apa ya? Istilahnya kenceng, Iya. pusaran air atau gimana? Atau keistimewaannya ya Dilala tempat itu dekat dengan Museum Trinil gitu Ya, ya? kita memang sebelumnya kita sudah mendata. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi kita mendata bahwa nanti kita melewati daerah Trinil. Rakit kita inggirkan. Kita minggir, kita berhenti, kita bermalam di situ. Ngambil dari teman-teman ada yang mencari cerita-cerita rakyat. Jadi sepanjang Kearifan Sungai lokal. Bengawan Solo itu banyak sekali cerita rakyat. Kearifan lokal cerita Iya. tiap daerah berbeda ya, Mas? Iya. Itu seandainya dibukukan, saya bayangkan seandainya dibukukan, wah bagus sekali itu. Ya. Oke, Bola Rek TV. Ini pengalamannya Mas Pras ya, yang beliau sampaikan bahwasanya seandainya jika bila ya kisah kearifan lokal tiap daerah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo ini dijadikan buku, tentunya akan menarik ya Ya. tentang mitos-mitos ya Mas ya, Ya. peristiwa yang nyata yang dilalami oleh penduduk sekitar yang dialiri Sungai Bengawan Solo itu memang ada ya Mas ya, Ada. dan tiap Ada. daerah berbeda. Tiap daerah ya, tiap daerah punya cerita masing-masing. Ya. Luar biasa. Kearifan lokal tiap daerah tentang cerita Bengawan Solo ini rupa-rupa warnanya. Ya. Jadi mungkin ya Bolo Arek TV khususnya yang ada di sekitar jalur yang dilewati Bengawan Solo seperti yang dilalui Mas Pras dari Solo sampai ke ujung Pangkah. Mungkin yang disampaikan Mas Pras mungkin ini bisa dijadikan kajian. Kalau dijadikan buku bagus gitu ya Mas ya. Karena banyak cerita kearifan Banyak lokal. cerita. Ya. Iya. Ya. Yang mungkin perlu diketahui oleh umum, ya. Gimana sih Bengawan Solo itu? Kelebihan Bengawan Solo sebagai sungai terpanjang di Pulau Jawa itu apa sih? Gitu ya Mas kali ya? Ya. Oke, lanjut Baik, Mas. keindahannya Bengawan Solo itu dengan kita ngomong seandainya dijadikan pariwisata, otomatis kita menjaga sungai. Termasuk dari polusi sungai, Iya, iya. dari istilahnya abrasi-abrasi untuk Iya. dari Jadi air. masalah apa ya? Kebersihan ya, Mas. Ya, Jadi sungai ini benar-benar diolah, ya. Sehingga banyak menguntungkan penduduk sekitar mungkin gitu ya, Mas ya. ya. Ya ini, Bola Rek TV, ya. Seperti yang disampaikan Mas Pras, banyak potensi sepanjang Sungai Bengawan Solo yang pernah dilalui Mas Pras, start dari Curug Solo hingga ujung Pangkah. Oke, Bolo, kita kasih kesempatan untuk iklan lewat dulu, ya. Tetap di Jejak Lain Ekspedisi Bengawan Solo. Jos!
Hai Bola Rek TV, terima kasih masih di Jalain untuk ekspedisi Sungai Bengawan Solo, masih bersama Mas Pras. Oke Mas Pras, kita lanjut lagi ya ceritanya tadi dari proses Juruk Solo, Sragen, Ngawi, di mana dari ke museum Trinil Ngawi. Oke. Dari Museum Trinil Ngawi ini yang Mas Pras lihat apa ini? Yang menonjol. Di situ masalah apa ditemukannya manusia purba. Manusia purba. Kita sempat masuk ke daerah situ. Berarti lokasi Trinil ini berdampingan dengan Sungai Brantas. Iya, Bengawan Solo. Oh, sorry, Bengawan Solo ya? Iya. Itu kan ditemukannya itu kan di wilayah Bengawan Solo. Fosil-fosil manusia purbanya ini diketemukan aslinya ya di sekitar Bengawan Solo ini. Bengawan Solo itu. Ya, luar biasa. Jadi penduduk-penduduk. Jadi saya baru tahu ya bahwa ini ceritanya Mas Pras di sebelah di daerah Ngawi, lebih tepatnya Trinil. Memang saya dengar ada di situ museum Trinil, museum manusia purba yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini dari infonya Mas Pras bahwa Trinil ini lokasinya berdampingan dengan Bengawan Solo. Ya. Dekat banget ya Mas? Dekat. Dan fosil ini ditemukannya juga di sekitar Bengawan Solo ya, di sungainya ini ya? Di sungainya itu. Luar biasa Bolo. Bahwa manusia purba dulu juga berarti intinya Sungai Bengawan Solo ini sumber kehidupan. Jadi istilahnya kalau manusia kan tidak jauh dari air. Iya. Di zaman manusia purba Bengawan Solo itu sudah ada berarti. Oh iya, wonten. Iya. Berarti kan begitu. Ya, oke, lanjut Mas. Trinil Ngawi. Ya, oke lanjut. Perjalanan dari Ngawi Bojonegoro. Ya. Perjalanan dari Ngawi Bojonegoro biasa saja. Cuman waktu itu kita kebetulan pengen mampir daerah Padangan. Oh ya, ada Bojonegoro, Padangan itu antara Bojonegoro sama Cepu. Bojonegoro sama Cepu. Iya, oke. itu kan ada jembatan. Setelah itu ada Padangan. Kita mampir di situ, kita makan di warung. Kebetulan waktu kita makan ternyata ada yang nyetelkan musik anak buta. Oh, anak buta. Ya, okay. Ibu itu kita tidak tahu kalau itu buta. Jadi ibu itu minta tolong bagaimana caranya anaknya bisa sekolah. Karena anaknya itu sering istilahnya sambat ke ibunya. Sering mau melakukan bunuh diri karena dia merasa paling susah waktu itu. Oke. Ya. Jadi pas di daerah Padangan, Bojonegoro, Mas Pras berhenti bersama tim untuk setelah istirahat, ya. Tahu-tahu ada yang nyetel musik ya. Dan Dilala yang nyetel musik itu beliaunya buta. Saya tidak tahu kalau buta, ibunya yang sambat saya. Ibunya cerita ke Mas Pras. Bisa nyarikan sekolahan untuk anak buta. Ada. Kebetulan tante saya tuh waktu itu kepala Yayasan Anak Buta seluruh Jawa Timur di Janti Malang. Saya sanggupi, insya Allah. Nanti sepulang saya dari penyusuran sungai, coba nanti saya hubungi ke Malang. Nanti jenengan saya kabari, saya bilang gitu. Oke. Ya. Itu yang peristiwa yang berkesan ya sama Mas Pras saat di Padangan itu, Bojonegoro. Oke. Jadi banyak kisah ya Bola Rek TV, di mana Mas Pras bersama tim ya, berlima menyusuri Bengawan Solo dengan berbagai macam tujuan. Yang kebetulan di sini Mas Pras hadir di sini menyampaikan bahwa tujuannya itu simpel. Ya. Bahwa Sungai Bengawan Solo ini sebenarnya banyak manfaat kalau bisa digali. Sangat bermanfaat. Ya. Selain daripada memang kontur sungai, ya, yang sampai detik ini mungkin masih eksotis. Ya. Kalau kita berani untuk menyusuri, ya. Dan cerita-cerita kearifan lokal yang terjadi, ya, di sepanjang perjalanan itu ya Mas ya. Iya. Jadi kembali lagi cerita Mas Pras ya. Kalau yang saya tahu selama ini di buku sejarah bahwa Sungai Bengawan Solo ini erat sekali, ya, dengan cerita tentang setelah runtuhnya Kerajaan Mojopahit, di mana ada Kerajaan Demak sebagai negara Islam pertama, kerajaan Islam ya yang ada di Pulau Jawa. Nah, salah satu lalu lalang ya, petinggi-petinggi kerajaan adalah melalui Sungai Bengawan Solo, yang menghubungkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke Jawa Tengah. Jawa Tengah ke Jawa Timur, Jawa Timur ke Jawa Tengah. Betul. Ya.
Oke, ini juga dibenarkan ya oleh penduduk sekitar seperti yang tadi disampaikan Mas Pras bahwa Kedung Srengenge ya. Ya. Kedung Srengenge seperti kita ketahui bersama bahwa daerah itu benar-benar legendaris untuk saat ini karena daerah di situ pernah dilalui oleh Raja Pajang, ya, Sultan Hadiwijaya, Ya. ya, saat beliau menjadi raja, ya, menyusuri Sungai Bengawan Solo di mana beliau dihadang oleh 40 buaya putih, ya. ya, yang semuanya bisa ditaklukkan ya lokasinya di Kedung Srengenge yang seperti yang tadi disampaikan sama Mas Pras. Ya. Dan bisa jadi Bengawan Solo ini sejarahnya banyak sekali ya Mas. Banyak sekali. Selain ini zaman kerajaan ya. Ya. Mas Pras tadi udah melalui sampai ke Ngawi. Di mana di Ngawi beliau nemui yang namanya Museum Trinil. Museum manusia purba yang ada di Indonesia. Dan kebetulan di Jawa Timur, di Ngawi. Ya. Nah, oke Mas Pras. Ini tadi sampai Bojonegoro. Dari Bojonegoro lanjut kemana lagi nih? Dari Bojonegoro ke Babat. Ke Babat. Ya. Ya. Daerah Babat. Nah, dari Babat ini ada yang istimewa nggak sepanjang perjalanan ini? Oh, kebetulan waktu itu teman-teman sudah capek, tapi kita jalan terus, sempat istilahnya keturun kabeh, masuk ke sawah. Kita nggak tahu, dipikir Bengawan Solo. Ternyata waktu itu loh, karena waktu itu banjir. Jadi kita tengah lupa. Jadi mungkin bisa jadi kalau bahasa sekarang mungkin halu ya, Bu. Jadi perahu rakitnya ini kesasar sampai ke sawah. Sawah, ya karena waktu itu banjir. Banjir, Iya. ya. Nyangsang. Nyangsang di sawah. Ya. Jadi ini peristiwa ini di Babat ya Mas? Iya, daerah Babat. Jadi semua tertidur, dilalak kecapean, tertidur ya di dalam perahu, Iya. di dalam rakit. Iya. Kemudian mendadak rakitnya tahu-tahu ada di sawah. Iya. Kita sempat Taunya ini pagi, siang, sore, malam? pagi. Pagi tahu-tahu. Loh, kita waktu mau nganu watang, kok tidak, sawah. Kacau. Jadi mungkin halusinasi. Kalau zaman sekarang mungkin dianggap halusinasi ya. Karena kecapean, kelelahan, ya. Karena udah deket juga ya. Cukup jauh kalau dari Juruk Solo sampai ke daerah Babat. Ya. Ya. Jadi itu mendadak ya. Yang ada di perahu itu kayak tersirap, ya, tidur semua dan tahu-tahu bangun, ya. Sudah di tengah sawah. Perahunya ada di tengah sawah. Oke. Proses kembali ke sungainya gimana nih, Mas? Ya, akhirnya kita dorong bareng-bareng. Kita Berarti dorong sawahnya bareng-bareng. nggak jauh dari Nggak jauh. Sungai nggak Bengawan jauh, Solo. ya, tapi kita dorong bareng-bareng, kita masukkan arus Bengawan Solo, Jalan jalan lagi. lagi. Ya. Oke. Gini Mas, seperti biasanya yang saya selalu tanyakan, dalam perjalanan di sungai, ya, sepanjang perjalanan Juruk Solo sampai ke Babat, Mas Pras nggak tahu ketemu dengan kewan galak? Kalau kewan galak, kalau untuk buaya, kita tidak pernah ketemu. Tapi memang karena kepercayaan warga daerah situ, kalau sungai itu posisi banjir, posisi keruh, ya, itu buaya itu minggir, dia masuk ke sungai-sungai kecil yang jernih. Gitu. Ada kepercayaan penduduk Dan memang benar sekitar. kita tidak menemui sama sekali. Iya. Mungkin bukan kepercayaan, mungkin karena apa ya, ilmu titen ya Mas ya. Ya. Jadi pada saat sungai ini lagi arus deras dan Keruh, ya. keruh, ya, jadi volume banyak, Ya. arusnya deras, kondisi airnya keruh, Ya. buaya malah nggak ada. Tidak ada, dia masuk ke sungai-sungai kecil. Buaya masuk ke sungai kecil-kecil, dan Iya. itu Mas Pras alami sendiri ya Iya. bersama tim. Jadi sepanjang perjalanan dari Juruk Solo sampai ke Babat, ya, itu nggak ketemu. Tidak ketemu, kita hanya ketemu beberapa kali nyambi, tapi ya besar. Nyambi besar itu berarti biawak ya, Bola Rek TV. Iya. Iya. Nempel di bukit, di semacam bukit gitu, tebing. Dia sampai kaget, sempat ada yang loncat, jatuhnya di sebelah rakit kita. Tapi nggak masuk rakit. Lah, biasalah. Jadi kalau ngelihat biawak itu nyambi itu wis biasa, Mas. Enggak, maksudnya kita enggak ada sesuatu yang apa ya? Oh, ya wis. Kebetulan lah.
Dia memang loncat, apa ya kamu? Pikir buaya, nggak tahunya nyampe. Gede, Mas? Besar. Jatuhnya persis di sebelah rakit kita. Tapi ya kita biasa aja. Biasa saja. Oke. Ya, Bola Rek TV. Jadi yang seperti Mas Pras sampaikan bahwa tim Mas Pras yang berangkat ini semuanya kalau dibilang tatak ya tatak ya. Tatak itu berani. Ya. Jadi benar-benar sudah menyiapkan fisik dan mental mungkin ya Mas ya. Iya. Jadi untuk sebuah perjalanan selama kurang lebih 6 minggu menyusuri Bengawan Solo, start dari Solo, Curug Solo sampai ke ujung Pangkah Gresik. Ya. Oke, Bola Rek TV, kita kasih kesempatan iklan lewat dulu. Habis itu kita ngobrol lebih dalam lagi tentang Bengawan Solo bareng Mas Pras. Oke, jos! Ya, terima kasih Bola Rek TV masih bersama jejak lain di ekspedisi Sungai Bengawan Solo dengan Mas Pras. Oke, seperti yang tadi disampaikan Mas Pras, perjalanannya cukup cukup variatif ya, mulai dari Curug Solo hingga tadi ketemu di Babat ya. Oke, dari Babat Mas Pras, ya ini kan sudah berarti udah masuk Jawa Timur ya. Iya. Mungkin Mas Pras bisa ingat ya perbedaan kontur sungai ya Iya. antara Bengawan Solo Jawa Tengah dan Bengawan Solo Jawa Timur. Ini mungkin ada perbedaan yang khas. Iya. Ya, Kalau untuk dari Taman Juruk sampai wilayahnya Jawa Tengah sampai hampir Bojonegoro itu. Cepu Iya, Bojonegoro iya, ya perbatasan. iya, iya. Oke. Itu cenderung ke bukit-bukit, tebing-tebing, banyak tebingnya, banyak hutannya. Oh, perjalanan dari Curug iya. Solo sampai antara Cepu Bojonegoro Iya. itu sekelilingnya, Iya. kiri kanannya itu banyak bukit, Tebing. tebing. Tebing sama hutan. Ya. Hutannya rapat, Mas? Atau ya hutan biasa atau hutannya udah... Bagus hutan jati bagus. Bagus, pemandangannya juga bagus. Ya. Oh gitu, eksotis ya Mas ya? Iya. Ini yang Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pada saat masuk Jawa Timur, Jawa masuk Timur Bojonegoro berarti? cenderung sudah mulai kelihatan bukit-bukit, tapi jarak jauh, tapi pemandangannya untuk anunya bagus sekali juga. Berarti lebih alaminya, ya, sekelilingnya itu berarti jalur Juruk sampai daerah Cepu ini ya? Iya. Jadi tebing-tebingnya ini nyata Mas? Iya, iya. Jadi kayak yang di TV-TV Iya. adventure Kayak luar petualangan, negeri ya? iya, kayak petualangan betul. Iya. Dan itu liar Mas? Apa? Masih liar, jadi intinya masih benar-benar hasil dari alam, belum ada sentuhan tangan manusia. Masih alam, masih alam. Alami Iya. semua, natural ya Mas ya? Iya. Luar Masih biasa alami. Bola Rek TV ya. Jadi mungkin ya Bola Rek TV yang sudah pernah ya di era saat ini menyusuri, mungkin bisa kontak dengan Arek TV ya. Jadi di compare, dibandingin masa lalu dan masa sekarang, ekspedisinya yang tahun 80-an diwakili sama Mas Pras, mungkin yang generasi milenial udah pernah melakukan yang dilakukan Mas Pras yang sama, menyusuri Sungai Bengawan Solo. Mungkin bisa dibandingin. Ya. Ya. Oke Mas Pras, kita kembali ke posisi di Babat. Ya. Perjalanan perahu rakit ini dari Babat kemana lagi? Babat kita menuju Sembayat. Sembayat ini berarti langsung ke ujung Pangkah, sudah dekat dari Sembayat ke ujung Pangkah. udah mau nyampe finish berarti ya? Iya. Oke. Dari Babat ke ujung Sembayat. Sembayat ini kalau saya tahu tuh Gresik ya. Iya, Gresik, ya, betul. Dari Gresik nggak jauh ujung Pangkah. Iya, iya. Selesai. Finishnya di situ, ya. Ya, finish. Iya. Ya. Oke. Sepanjang perjalanan Mas Pras yang tadi saya dengar dari Mas Pras ya, dari Curug ya, selain Kedung Srengenge, Iya. mungkin Mas Pras pernah dengar daerah mana lagi yang kearifan lokalnya istilahnya mitosnya itu lebih kuat gitu loh, yang akhirnya bisa berpengaruh dalam perjalanan Mas Pras. Yang terkuat waktu ya Kedung Srengenge itu karena ada kedungnya itu. Ya, Itu selain justru cerita asiknya di situ. Karena arus putaran arus. Nah, sepanjang perjalanan sampai ujung Pangkah nggak ada lagi kedung-kedung lagi nggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya harus biasa, enggak begitu. Cuma pemandangannya bagus semua. Sampai finish itu bagus.
Ya. Yang ekstrim memang di Kedung Ya, Srengenge ya, ini. ya. Ya, ya berarti emang benar ya Bola Arek TV. Cerita zaman dahulu yang saya tahu, mungkin bolo-bolo Arek TV juga pernah dengar kisah Joko Tingkir yang pada akhirnya menjadi Sultan Pajang. Ya, di mana Keraton Pajang, Kerajaan Pajang ini ya hasil ya atau merupakan kerajaan Islam setelah Demak yang menjadi cikal bakal Mataram Islam. Dari cerita Mas Pras ini, ya Sungai Bengawan Solo bisa jadi merupakan sungai atau menjadi sarana penghubung ya di masa lalu dari daerah ke daerah. Bener. Ya. Bener. Jadi mungkin kalau dulu mungkin belum ada mobil, yang ada kuda. Kuda pun hanya dimiliki oleh istilahnya pejabat tinggi ya. Istilahnya orang pembesar kerajaan yang punya kuda. Nah, rakyat biasa mungkin ya seperti yang tadi Mas Pras sampaikan, sarananya adalah getek, ya. Ya. Bener. Jadi penghubung dari satu daerah ke daerah yang lain gitu ya, Mas Pras ya. Ya perahu, getek, gitu ya. Ya. Mungkin. Dan itu benar-benar kan bisa dilihat Mas dari penduduk sekitar ya. Ya. Karakteristik budaya itu kan juga akan nampak. Ya. Kepercayaan yang akhirnya jadi kearifan lokal. Ya. Bener. Ya, yang disampaikan Mas Pras bahwa tiap daerah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo, cerita kearifan lokalnya beda-beda ya Mas ya? Beda-beda, banyak sekali di situ. Kalau misalnya mengumpulkan cerita itu kira-kira sekitar 30 buku, judul gitu ada lah, lebih. Iya, kalau itu dijadikan buku ya, Iya. serinya Dan- banyak. Iya, serinya Karena banyak memang dan macam-macam. Cerita Titen, ya, cerita Titen itu pengamatan dari penduduk sekitar terhadap Sungai Bengawan Solo. Ya, ini beda-beda ya Bola Arek TV. Oke, ini kembali ke cerita berikutnya dari Babat, Sembayat, Sembayat. Ujung Bangka. Ini nggak ada istilahnya kontur sungai ataupun daerah kiri kanan yang apa ya? Yang menarik lagi Mas, ya atau tetap sama? Menarik semua, tetap menarik. Menarik Jadi semua. makanya kalau saya ngomong itu dijadikan wisata Wisata air itu air. sangat bagus karena bermacam-macam di situ. Iya, sangat bagus Oh, sekali. gitu ya. Ya, jadi pemandangan tebing, hutan, pemandangan sawah, pemandangan macam-macam lah, bukit. Gitu ya. Ya, banyak sekali. Ya, jadi sangat bagus misalnya dijadikan wisata dari wisata. Untuk daerah wisata ya, alternatif ya. Ya mungkin Bola Arek TV ya seperti yang diinfokan oleh Mas Pras, Bengawan Solo ini masih menarik sampai detik ini. Ya. Sangat menarik. Jadi selain menjadi sebuah wisata air, wisata sungai, ya mungkin banyak bisa yang lainnya ya bisa dijadikan manfaat ya dengan adanya Sungai Bengawan Solo ini. Ya seperti yang disampaikan Mas Pras dari sisi wisata. Ya. Nah kalau kita bicara wisata tebing, ya dengan adanya 11 sungai ini luar biasa, nggak kalah dengan luar negeri. Jadi Ya. mungkin bisa jadi ya bahan pemikiran buat Bola Arek TV ya disampaikan kepada pemerintah daerah yang di sekitar Sungai Bengawan Solo, banyak potensi dari Bengawan Solo tersebut. Ya, balik lagi ke cerita Mas Pras ya. Selama perjalanan berarti yang ketemu itu banyak biawak ya Mas ya? Banyak biawak. Ular? Ular 1-2 lah. 1-2. Nggak spesifik gede gitu nggak ya? Ya ada yang lumayan 1 lengan gitu adalah. Satu lengan? Ya, ya segini gitu adalah. Ini posisinya di air atau di darat Mas? Di tebing. Di tebing? Posisi di tebing. Ya. Itu jelas Mas? Jelas sekali. Kalau selengan itu berarti kan panjang Mas? Panjang ya, kira-kira panjang sekitar 6 meter lah, mungkin sekitar segitu. Ular loh yang dilihat Mas Pras saat itu, ya lagi menempel di dinding dengan besar, kurang lebih 1 lengan dewasa, Ya. dengan panjang kurang lebih 6 meter. 6 meteran sekitar gitu ya. Itu Mas Pras lihat itu? Lihat sendiri, ya. Iya. Itu berapa kali Mas? Ya sekali itu atau yang gede istilahnya?
yang sebesar itu cuma 1 kali, yang lain biasa lah, biasa. Itu nggak ada yang di air, Mas, di darat Kalau semua? yang di air kecil-kecil, tapi ular air ya, ular air ya biasa lah. Oh, ada juga yang di air. Ya banyak, Tapi nggak sampai masuk rakit. enggak. Oh ada pernah ada. Tapi ya kita inggirkan gitu aja. Nggak masalah. Enggak masalah. Sedangkan di daratan juga sering juga. Sering kalau di bukit itu yang nempel bukit itu. Oh, Ular yang lumayan gede ya 1 lengan itu. satu lagi yang Mas Pras lihat ya. Iya. Oke. Bolo, ini tadi yang disampaikan sama Mas Pras. Jadi selain biawak, ya, ada juga ular yang nempel di bukit. Yang gedenya 1 lengan, kurang lebih panjangnya sekitar 6 meter. Cukup masuk akal, karena memang kalau daerah itu kan jarang terjamah oleh manusia ya Mas ya. Iya. Jadi populasinya Masih tidak belum, terganggu. Oke Bolo, kita nanti cerita lagi ya. Kita kasih kesempatan, iklannya lewat dulu. Jos. Ya, terima kasih Bolo Arek TV masih bersama kami di Jejak Lain ekspedisi Sungai Bengawan Solo tetap dengan Mas Pras. Ya. Oke, Mas Pras, Ya. perjalanannya Mas Pras dari Juruk Solo sampai ke ujung Pangkah, ya, ini tadi udah disampaikan. Ya. Nah, yang pengen saya ketahui dan tentunya Bolo-Bolo Arek TV juga pengen tahu ya, dari perjalanan Mas Pras yang mungkin masih relevan saat ini, ya. Jadi pengalamannya Mas Pras mengunjungi menyusuri Sungai Bengawan Solo dan sebelumnya pernah menyusuri Sungai Brantas, ya. Kalau yang relevan secara logikanya apa ini, Mas? Yang mungkin bisa disampaikan, mungkin ya itu tadi selain di awal Mas Pras sampaikan bahwa wisata air, mungkin ada lagi, ya. Ya termasuk kalau kita ngomong wisata air dekat sendiri, dengan sendirinya kita menjaga keseluruhan, baik kebersihan air, baik hutannya mungkin, ya. Di sekelilingnya ya. Iya. Yang dilalui oleh sungai-sungai tersebut ya. Iya. Jadi istilahnya dari air, dari hutannya juga kita harus tetap menjaga, karena daerah situ potensinya bagus juga untuk perikanan juga bagus. Waktu kita di Bojonegoro itu kita sempat makan udang sungai. Udang sungai itu besar-besar. Bojonegoro. Daerah Padangan itu. Iya, dari mana ini? Udang sungai cari. Gitu. Oh. Jadi kalau itu dijaga, polusi airnya dijaga, insya Allah itu bisa bermanfaat buat semuanya, buat penduduk juga. Oke, Bola TV seperti yang disampaikan sama Mas Pras, ya, bahwa memang ya perjalanannya dari Juruk Solo hingga ujung Pangkah, kalau dilihat secara hal-hal yang medeni, mungkin ada. Ya, pastinya ada, karena dari cerita-cerita penduduk kan banyak. Ya. Tiap daerah punya hal yang Tiap daerah misteri, punya sebuah cerita atau pengalaman peristiwa yang dialami oleh penduduk sekitar. Ya. Tapi yang disampaikan sama Mas Pras ini, ya, kita kembali pada tujuan awal. Ya. Kalau memang Bengawan Solo baik untuk kebaikan, istilahnya bahasanya untuk kemaslahatan umat, ya, ini banyak sekali yang bisa digali potensinya. Ya. Selain daerah wisata air, ya, bisa tadi masukan dari Mas Pras, bisa jadi untuk tempat ternak, ya. Ternak bagus daerah situ, ya. Untuk perikanannya bagus, Perikanan, waktu itu ya. bagus. Perikanan Jadi, sungai, ya. Ya. Jadi di mana Mas Pras nyoba sendiri udang sungai ya, Mas ya? Iya, udang sungai. Gede, Mas. Udang itu gede-gede segini udangnya. Iya. Seperti udang galah. Jadi Bola TV bisa dicoba, dicari sendiri di Bojonegoro seperti yang diinformasikan Mas Pras. Ada udang sungai yang sempat dirasakan sama Mas Pras, dikonsumsi di daerah Bojonegoro. Ya. Dan Mas Pras juga tadi menyampaikan bahwasanya alangkah lebih baik, ya, kalau keaslian original sungai, di mana kontur sungai, ya, kebersihan sungai ini dijaga, ya. Betul. Ya, itu sangat bagus.
Jadi potensinya besar sekali untuk Bengawan Solo itu kalau misalnya mau dikembangkan jadi wisata sangat bagus. Tapi ya itu tadi dengan konsekuensi harus menjaga hutan apa untuk sepanjang airnya. yang dilalui Iya. ya. Jadi termasuk misalnya katakanlah kalau di Berantas itu kan banyak waktu itu banyak apa pembuangan dari limbah dari pabrik-pabrik. Ya, ini yang nampak waktu di Berantas. Kalau yang di Bengawan Solo? Di Bengawan Solo kan banyak juga pabrik. Nah itu harus dijaga juga dari pihak terkaitnya. Iya. Polusi itu. Jadi di segmen ini Mas Pras banyak menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, ya, supaya bisa menjaga, ya, sisi original, sisi keaslian dari Bengawan Solo ini, ya, dari banyaknya, ya, dampak-dampak negatif seperti tadi limbah pabrik, ya Mas ya. Iya benar. Limbah pabrik, ya, terus yang disampaikan Mas Pras tentang masalah beliau menemukan adanya pencurian, ya, hutan yang melalui sungai. Ya. Zaman dulu, mungkin kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ada ya, harapannya udah nggak ada. Ya. Tapi juga masih banyak yang bisa digali di situ. Ya. Sepanjang perjalanan aliran Sungai Bengawan Solo. Ya. Kenapa Sungai Bengawan Solo cukup legendaris? Akhirnya saya bisa menyimpulkan ya, Bola Rek TV bahwa seperti yang disampaikan Mas Pras, potensinya banyak sekali. Banyak. Selain sekali. sejarah. Ya. Ya, selain sejarah masa lalu, zaman kerajaan, tidak hanya zaman kerajaan, zaman manusia purba, ya, berdasarkan data fakta yang disampaikan Mas Pras di Trinil yang tidak jauh dari Bengawan Solo, manusia purba juga sudah mulai beraktivitas di situ. Benar. Zaman kerajaan yang saya dengar, di mana dulu ceritanya kisahnya itu Joko Tingkir yang akhirnya menjadi Sultan Pajang, Kerajaan Pajang. Ya, Kerajaan Pajang merupakan cikal bakal dari Mataram Islam. Ya, panjang nanti ceritanya. Ya, jadi Bengawan Solo bisa jadi mungkin memang benar-benar jadi saksi bisu. Betul. Ya, tentang perjalanan, ya, kisah hidup manusia dari zaman dulu, zaman purba hingga zaman sekarang. Yang seperti yang Mas Pras sampaikan tadi, ya, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Iya. Selain bisa jadi wisata air antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, bisa jadi sebuah kisah peradaban masa lampau dan sekarang. Ya, bisa jadi tempat perikanan, ya. Yang bisa ada hasil komoditas, ya. Udang sungai yang saya baru tahu. Ikannya juga bagus-bagus. Ya. Oke, Bola Rek TV. Demikian yang seperti yang diceritakan Mas Pras tentang perjalanan beliau menyusuri Sungai Bengawan Solo. Oke, lain waktu kita ketemu lagi, tetap di jejak lain. Makasih Bola Rek TV, tetap jaga kesehatan. Jos! Arek TV